Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aira Nadira dari SD Al-Falah Darussalam Trabado 2 ICP. Kali ini Aira akan bercerita tentang Idris bin Abbas dengan kejujurannya. Cerita ini related dengan sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membawa kita ke kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Kali ini Aira akan bercerita tentang Idris bin Abbas. Pada suatu hari ada seorang laki-laki bernama Idris. Ia jalan menyusuri sebuah jalan dan menemukan ada buah delima. Karena ia lapar, ia pun lagi duduk dan memakan buah delima ini sampai menjadi setengah. Enak sekali, kata Idris. Dan ia baru sadar, apakah buah delima ini halal untukku? Akhirnya Idris pun mencari, siapakah yang memiliki buah delima ini? Dan ia pun bertemu kepada seorang bapak. Assalamualaikum Pak, apakah buah delima ini milik Anda? Iya betul anak muda, buah delima itu milik saya. Mohon maaf, tadi saya tidak sengaja memakan buah delima Anda sampai tinggal setengah. Apakah Anda mau menghalalkannya? Apakah menurutmu memakan buah delima seseorang tanpa seizinnya itu halal? Tentu saja tidak, anak muda. Baiklah Pak, lalu berikan saya sesuatu yang bisa menghalalkan buah delima ini. Baiklah, saya akan memberikanmu beberapa syarat, yaitu kamu harus merawat pohon delima saya selama 1 bulan tanpa digaji. Akhirnya Idris pun melakukannya. Ia pun merawat pohon delima bapak itu sampai 1 bulan tanpa dibayar. Setelah 1 bulan, Idris pun pergi ke bapak itu. Permisi Pak, saya izin pamit. Tugas saya selama sebulan sudah saya laksanakan. Apa? Pulang? Mohon maaf, kamu harus melakukan 1 syarat lagi. Kamu harus menikahi putri saya, Ruqayyah. Ia buta, tuli, bisu dan lumpuh. Akhirnya karena Idris ingin menghalalkan buah yang ia makan, akhirnya ia pun setuju. Setelah pernikahan, Idris pergi ke sebuah kamar untuk melihat Ruqayyah. Setelah ia membuka pintu, ia kaget dan lari ke bapak. Permisi Pak, mohon maaf, yang di dalam itu bukan istri saya Pak. Itu istrimu, anak gadisku Ruqayyah. Tapi ia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, bahkan juga tidak lumpuh. Iya, bisu karena ia tidak pernah mengatakan gosip-gosip dan fitnah. Ia tuli karena tidak pernah mendengarkan gosip dan fitnah. Ia pun buta karena tidak pernah melihat apa yang dilarang Allah. Dan dia juga lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Karena itu Idris pun tersenyum dan kembali. Dan tentang pernikahan Idris dan Ruqayyah menghasilkan anak cucu-cucu yang sangat-sangat penting di Islam. Seperti ada Imam Syafi'i yang paling terkenal.
Imam Syafi'i adalah imam yang membuat mazhab Syafi'i. Inti dari cerita ini adalah, ingat, kita harus menjadi pribadi yang menghalalkan semua apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan cara berkata kita. Halal ada 3 jenis, yaitu cara berpakaian. Kita harus berpakaian yang menutup aurat. Dan juga makanan dan minuman. Kita harus makan makanan yang halal. Dan juga beretika. Kita tidak boleh berkata kasar ataupun fitnah, gosip. Itu tidak boleh. Sekian dari Aira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.